Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dolina Kubela Borbir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan saya. Yang pertama, energi panas dalam tubuh. Yang kedua, hidrodinamika. Yang ketiga, termodinamika. Yang keempat, termografi. Dan yang kelima, aplikasi fisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Energi panas dalam bidang kesehatan. Yang pertama, dalam sejarah penggunaan panas dalam bidang kesehatan, menurut Romans pada tahun 600 sebelum Masehi memakai minyak panas untuk memijat, dan menurut Rein pada tahun 1913 menggunakan sinar ungu ultra dalam iradiasi tubuh manusia. Transfer panas. Yang pertama, menurut hukum Van Hoff, yaitu menurunnya reaksi kimia tubuh seiring dengan menurunnya temperatur tubuh. Yang kedua, reaksi kimia dalam tubuh tergantung pada temperatur tubuh. Yang ketiga, fungsi pengaturan suhu terutama terletak pada reaksi kimia dari organisme itu sendiri, reaksi panas dan hasil metabolisme serta heat loss melalui lingkungan. Energi panas yang hilang atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit ada 4 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi, dan yang keempat evaporasi. Mekanisme hilangnya panas pada bayi baru lahir. Yang pertama konveksi, yang kedua konduksi, yang ketiga radiasi, dan yang keempat evaporasi. Konveksi, kehilangan panas karena udara yang mengalir, misalnya kipas angin, AC, dan jendela terbuka. Konduksi, cara kehilangan panas karena menempel pada benda dingin, misalnya stetoskop, timbangan, dan lain-lain. Yang ketiga, radiasi, kehilangan panas bayi karena suhu di ruangan lebih dingin dari suhu tubuh bayi. Pencegahannya, suhu ruangan cukup hangat dan diselimuti terutama kepala bayi. Evaporasi, kehilangan panas karena tubuh bayi yang basah. Pencegahan, segera keringkan badan bayi. Yang kedua, hidrodinamika. Hidrodinamika yaitu salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya gerak air. Penelitian mengenai zat cair yang mengalir meliputi yang pertama tekanan, yang kedua kecepatan aliran, yang ketiga lapisan-lapisan zat, yang keempat melakukan gesekan. Alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran zat cair adalah venturimeter. Penerapan hidrodinamika pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, mengukur tekanan darah atau sphygmomanometer. Yang kedua, mengukur lead. Yang ketiga, tekanan bola mata atau tonometer. Yang keempat, tekanan kandung kencing atau sistometer. Dan yang kelima, tekanan di dalam tengkorak. Mengukur tekanan darah. Pada pengukuran tekanan darah ada tekanan pada dinding arteri dan vena yang ditimbulkan oleh jantung yang bertindak sebagai pompa secara langsung. Tidak dilakukan maka digunakan sphygmomanometer. Tekanan darah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistolis dan diastolis. Sistolis yaitu tekanan darah maksimum yang terdapat pada aorta ketika jantung berada pada fase sistolis atau berkontraksi, di mana darah dipompa dari ventrikel kiri ke aorta. Ini terjadi kira-kira 72 kali per menit dalam keadaan tenang dan jantung sehat. Yang kedua, diastolis. Diastolis yaitu tekanan darah minimum yang terdapat pada aorta ketika jantung berada pada fase diastolis, mengembang, di mana darah dari vena masuk ke atrium.
Yang ketiga, termodinamika. Termodinamika dalam bahasa Yunani yaitu termos, panas, and dinamik, perubahan, termal, berkenan dengan panas, dinamika, berkenan dengan pergerakan. Jadi, termodinamika adalah ilmu mengenai fenomena-fenomena tentang energi yang berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan. Termodinamika adalah kajian tentang kalor atau panas yang berpindah. Energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan keseimbangan termal tercapai. Menurut asas Black, kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Jadi, benda A dilepaskan kalor dan benda B menyerap kalor. Dengan demikian, suhu akhir dari keduanya sama. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jika suatu benda menerima atau melepaskan kalor, maka suhu benda itu akan naik turun atau wujud benda berubah. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis suatu benda tidak tergantung dari massa benda, tetapi tergantung pada sifat dan jenis benda tersebut. Jika kalor jenis suatu benda adalah kecil, maka kenaikan suhu benda tersebut akan cepat bila dipanaskan. Kalor dapat merambat melalui 3 macam cara, yaitu 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Yang keempat, termografi. Termografi adalah alat diagnostik yang menggunakan energi panas atau mendekati temperatur permukaan kulit yang memberikan gambaran termogram. Suhu permukaan kulit dipengaruhi proses yang menimbulkan panah di jaringan bawah kulit, antara lain peradangan, gangguan sirkulasi darah, dan tumor aktif. Penggunaan termografi untuk diagnosis hal-hal yang dapat didiagnosis dengan teknik termografi adalah karsinoma mamae, vaskular disiase, untuk follow up pada penderita postoperasi oleh karena diabetes mellitus. Untuk cerebral vascular disiase, artritis akut, patellofemoral pain. Termografi memberikan informasi penting untuk diagnosis siamamae, yaitu dengan mamografi akan tampak temperaturnya lebih tinggi 1 derajat Celcius pada penderita CA. Normalnya hasil sama pada bagian tubuh bilateral. Hal-hal yang diperhatikan sebelum melakukan termografi. Yang pertama, pakaian penderita harus dilepaskan. Yang kedua, penderita dibaringkan dalam posisi yang nyaman dan aman. Yang ketiga, penderita ditempatkan pada suhu ruangan 21 derajat Celcius selama 20 menit. Dan yang terakhir, sebelum pelaksanaan penderita diberikan penjelasan terhadap prosedur pelaksanaan. Prinsip kerja termografi. Termografi pada prinsip ada 2 macam, yaitu yang pertama, termografi dengan keseimbangan panas. Yang kedua, termografi dengan fotokonduktivitas inframerah. Dan yang terakhir, aplikasi fisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Prinsip ilmu fisika yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Yang kedua, pengaturan cairan tubuh. Dan yang ketiga, ekskresi adalah elemen dari homeostatis.
Biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap biomekanika yaitu berat benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua, posisi pembebanan yang mengacu pada tubuh. Yang ketiga, frekuensi pemindahan dicatat sebagai rata-rata pemindahan menit untuk pemindahan berfrekuensi tinggi. Pengaruh tekanan dalam ilmu kebidanan. Yang pertama, tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh sirkulasi darah pada dinding pembuluh darah dan merupakan salah satu tanda-tanda vital. Yang kedua, tekanan di dalam kandung kemih. Peningkatan tekanan di dalam kandung kemih akibat adanya akumulasi atau pertambahan terus-menerus volume urin. Yang ketiga, tekanan pada sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut menuju usus dan keluar kembali melalui anus. Pada usus terdapat beberapa bagian usus antara usus halus, usus besar, dan 12 jari atau duodenum. Katup di dalam usus berperan untuk meratakan penyaluran atau pengaliran makanan di dalamnya. Yang keempat, tekanan pada mata. Cairan bening di dalam bola mata yang terdapat antara permukaan mata dan retina memiliki tekanan tertentu sehingga dapat menjaga bola mata pada bentuk dan ukuran yang tetap. Apabila pengaliran cairan pada mata mengalami penyumbatan menyebabkan sirkulasi tidak berjalan, sewajarnya mata akan mengakibatkan tekanan di dalam mata menjadi meningkat. Peningkatan tekanan ini dapat membatasi suplai darah ke retina sehingga mempengaruhi kejelasan penglihatan. Tekanan di dalam tengkorak. Ruangan di sekitar otak memiliki cairan otak yang disebut dengan cerebrospinal. Apabila terjadi tekanan di dalam otak, akan meningkatkan tekanan internal tengkorak yang menyebabkan terjadinya pembesaran tengkorak. Dengan demikian, hasil dari ringkasan materi saya, maka saya ucapkan banyak terima kasih.